Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Imaduddin dengan NIM 2011006 dan Naufal Zulfanugraha dengan NIM 2011023. Definisi delay. Delay adalah teknik pemrosesan sinyal audio yang merekam sinyal input ke media penyimpanan dan kemudian memutarnya kembali setelah jangka waktu tertentu. Ketika pemutaran tertunda dicampur dengan audio langsung, itu menciptakan efek seperti gema, di mana audio asli terdengar diikuti oleh audio yang tertunda. Pengertian delay merupakan keterlambatan dalam waktu transmisi data dari pengirim dan penerima. Satuan dari delay adalah sekon atau detik. Pengertian latency adalah jumlah waktu yang dibutuhkan paket data untuk berpindah di seluruh koneksi jaringan. Latency adalah waktu yang dibutuhkan data dari asal sampai tujuan dengan diukur dalam satuan milidetik. Istilah mudahnya adalah delay atau penundaan. Contohnya, Anda saat ini di Jakarta mengirim email dengan atacemen foto kepada teman yang berdomisili di New York, Amerika Serikat. Saat email dikirim akan terjadi latency sepersekian milidetik sebelum email diterima. Jika masih dalam hitungan sepersekian detik ini masih wajar, tetapi jika latency sampai hitungan detik, maka ini sudah termasuk high latency. Harus ada beberapa tindakan untuk menyelesaikan masalah high latency ini, salah satunya dengan mencari penyebabnya. Penyebab delay atau latency. 1. Media transmisi. Setiap infrastruktur jaringan, salah satunya kabel memiliki keterbatasan sehingga menyebabkan latency. Contoh saja kabel jaringan fiber optik, walaupun kecepatannya bisa sampai 10.000 Mbps, masih ada latency walaupun sangat kecil. Jadi semakin jauh jarak pengiriman data Anda, maka akan semakin besar latensinya. 2. Propagasi. Propagasi adalah waktu yang diperlukan suatu paket untuk melakukan perjalanan dari berangkat sampai tujuan. 3. Router. Setiap router membutuhkan waktu untuk melakukan analisis informasi header dari suatu paket yang diterima. Di setiap melewati router baru maka akan meningkatkan waktu latency. 4. Storage delays. Latency dapat terjadi ketika suatu paket data disimpan kemudian saat diakses perlu melewati perangkat jaringan seperti switch dan bridge. 5. Gangguan frekuensi radio. Hal lain yang menjadi penyebab latency adalah interferensi sinyal radio di sekitar lokasi pengguna. Untuk bisa mentransmisikan jaringan yang bagus perlu mencari area yang bersih dari gelombang radio. 6. Konfigurasi jaringan dan server. Semakin banyaknya hop atau point of presence yang harus dilewati data untuk bisa sampai pada tujuan, maka peluang muncul latency akan semakin besar. Hindari membuat konfigurasi jaringan yang rumit sehingga menghambat laju data. 7. Cuaca. Penyebab latency yang terakhir adalah masalah cuaca. Sebagai informasi saja bahwa karakteristik sinyal untuk bisa pindah dari satu lokasi menuju lokasi lainnya saat kondisi cuaca cerah kecepatan bisa merambat hingga 300.000 km per detik. Pada cuaca mendung misalnya, laju sinyal akan sedikit menurun karena menembus awan tebal dan hujan. Jadi saat cuaca kurang bersahabat biasanya tingkat latensinya semakin besar. Solusi. 1. Menggunakan Content Delivery Network. Menggunakan Content Delivery Network dapat membantu mendekatkan sumber daya ke pengguna dengan menyimpannya dalam cache di beberapa lokasi di seluruh dunia. Setelah sumber daya tersebut di dalam cache, permintaan pengguna hanya perlu melakukan perjalanan ke point of presence terdekat untuk mengambil data tersebut. 2. Menggunakan metode pra-pengambilan. Mengambil sumber daya web lebih dulu tidak selalu mengurangi jumlah latensi, namun meningkatkan kinerja yang dirasakan situs website Anda. Dengan menerapkan pra-pengambilan, proses latensi terjadi di latar belakang saat pengguna menerbang laman tertentu. 3. Caching browser. Jenis caching lain yang dapat digunakan untuk mengurangi latensi adalah cache browser. Browser akan menyimpan sumber daya tertentu dari website secara lokal untuk membantu meningkatkan waktu latensi dan mengurangi jumlah permintaan kembali ke server. Contoh pada kehidupan sehari-hari. 1. Keterlambatan atau flight delay pada penerbangan pesawat yang diakibatkan oleh cuaca yang buruk seperti hujan badai. 2. Tower pemancar radio milik RRI roboh pada tahun 2019 sehingga mengganggu pemancaran sinyal radio dan siaran. Cukup sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.